Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah daerah dituntut untuk mengelola barang milik daerah secara akuntabel dan transparan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dan juga Peraturan Bupati Ketapang Nomor 3 Tahun 2020, disebutkan pengamanan barang milik daerah menjadi salah satu aspek penting yang diatur secara rinci. Pengamanan ini bertujuan untuk menjaga keutuhan dan keamanan aset daerah dari berbagai risiko kerusakan, kehilangan, atau penyalahgunaan. Selama ini layanan publik dan dokumen administrasi terutama layanan inventarisasi barang milik daerah yang berada di Kecamatan Nangatayap Kabupaten Ketapang masih menggunakan pendataan dan pencatatan secara manual. Layanan ini dirasa kurang efektif, belum tersistem. Kerap kali barang yang tercatat pada ruangan tertentu tidak berada pada tempat yang seharusnya. Namun untuk melakukan pelacakan posisi barang dimaksud terasa masih sulit. Selain itu ada beberapa faktor penyebab lemahnya metode atau sistem tata laksana pengamanan aset barang milik daerah seperti, pertama, ketidaktertiban dalam pencatatan dan pelaporan aset serta akses data hanya dapat dilakukan oleh pengurus barang, kedua, belum adanya komitmen dan motivasi kerja dari sumber daya manusia atau staf membidangi, ketiga, faktor lingkungan di mana data historis atau rekord aset belum lengkap dan tidak informatif. Keempat, kurangnya sarana dan prasarana peralatan pendukung baik hardware dan software dalam memberikan informasi data aset. Berangkat dari permasalahan di atas, maka perlu kiranya untuk memberi perhatian yang besar supaya segera diambil solusi dan alternatif pemecahan masalahnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu inovasi dan aksi perubahan untuk mengoptimalkan pencatatan aset pada Kecamatan Nangatayap Kabupaten Ketapang. Pertama, melakukan konsultasi dengan coach untuk memperoleh bimbingan dan arahan terkait dengan tindak lanjut rancangan aksi perubahan yang akan dilakukan dan untuk membantu menyelesaikan masalah ketika ada hambatan atau kendala ketika pelaksanaan kegiatan. Kedua, melakukan koordinasi dengan bidang aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang sebagai stakeholder sekunder selaku pihak yang berkaitan dengan pelaporan aset. Kemudian, melakukan koordinasi dengan bidang informasi Dinas Kominfo Kabupaten Ketapang sebagai stakeholder sekunder selaku programmer yang akan membantu dalam pembuatan sistem QR Code. Ketiga, pembentukan tim efektif dan melakukan pertemuan dengan tim efektif untuk mendukung dan membantu project leader dalam hal kelengkapan administrasi maupun teknis kegiatan. Keempat, bersama tim efektif melakukan pembenahan data informasi dan inventarisasi barang atau aset. Kelima, melakukan koordinasi dengan tim programmer dari Dinas Kominfo dalam pembuatan sistem QR Code. Keenam, menyusun membuat standar operasional prosedur, SOP, sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan kegiatan serta membuat sistem QR Code dan mencetak QR Code. Ketujuh, setelah kegiatan siap dilaksanakan tahap selanjutnya adalah melakukan sosialisasi dan launching namun sebelumnya juga dilakukan scanning uji coba secara acak atau sampling terhadap QR Code yang telah dibuat atau dicetak. Kedelapan, melakukan penempelan perdana QR Code yang dilaksanakan sebagai rangkaian kegiatan launching oleh Forkopincam. Kesembilan, melakukan monitoring dan evaluasi sebagai tahapan akhir sebelum melanjutkan ke tahap pelaksanaan jangka menengah dan panjang.